Sekarang kita akan pelajari aljabar pada ekspresi reguler. Pertama kita lihat dulu apa itu definisi dari ekspresi reguler. Jika diperoleh alfabet sigma, maka ekspresi reguler dapat dibangun dengan sebagai berikut. Jadi pertama, himpunan kosong itu adalah ekspresi reguler. Jadi himpunan tanpa anggota itu juga termasuk ekspresi reguler. Kemudian yang kedua, setiap anggota sigma atau alfabet itu juga merupakan ekspresi reguler. Kalau kita punya string biner, artinya alfabetnya adalah dua simbol, yaitu 0 dan 1, maka 0 ataupun 1 itu juga merupakan ekspresi reguler. Oke. Kemudian yang ketiga, jika P dan Q adalah ekspresi reguler, jadi misalkan P itu sesuatu, bisa himpunan kosong, bisa anggota atau simbol, ya. P dan Q adalah ekspresi reguler, maka hasil dari union atau penggabungan itu juga merupakan ekspresi reguler. P union Q itu merupakan ekspresi reguler. Yang keempat, P dan Q adalah ekspresi reguler, maka concatenation-nya atau P concat Q itu juga merupakan ekspresi reguler. Yang kelima, jika P adalah ekspresi reguler, maka P star atau P bintang juga merupakan ekspresi reguler. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah selain itu tidak ekspresi reguler. Artinya selain yang nomor 1 dan selain sampai nomor 5 itu bukan merupakan ekspresi reguler. Nah, kita bisa diberi catatan ini menuliskan P union Q itu artinya dengan sama P plus Q. Oke, ini sama kayak di mungkin ekspresi boolean seperti itu ya. Nah, ini juga sama P concat Q itu bisa dituliskan juga P Q. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah kita tadi belajar aljabar, definisi sudah dibahas. Nah, sekarang aljabar untuk ekspresi reguler. Artinya hukum-hukum apa saja yang berlaku, sifat-sifat seperti apa. Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Di sini untuk operasinya union. Jadi kalau saya punya ekspresi reguler L ditambah atau union ya, M itu adalah sama hasilnya dengan M ditambah L. Ekspresi reguler itu berlaku pertukaran. Yang kedua adalah hukum asosiatif untuk union. Asosiatif adalah pengelompokan. Artinya L ditambah M dalam kurung ditambah N, jadi LMN itu adalah ekspresi reguler, di mana di sini asosiatifnya adalah L tambah M, ya, maka itu bisa kita tulis bahwa L ditambah dalam kurung M plus N. LMN adalah ekspresi reguler. Jadi dia dikelompokkannya bisa diganti, ya, seperti itu. Yang ketiga, hukum asosiatif, ya, pengelompokan untuk concatenation. Contohnya di sini L dan M dalam kurung N. Itu sama artinya dengan L dalam kurung MN. Artinya siapa yang dikerjakan terlebih dahulu dan itu dikoncat LM duluan baru dikoncat dengan N, atau MN duluan dikoncat baru hasilnya dikoncat dengan L. Jadi L dikoncat dengan MN. Tapi ingat urutannya di sini LMN ya, di sini L kurungnya MN, tetap LMN, kurungnya di mana aja boleh ya, seperti itu. Kemudian hukum identitas untuk union, identitas itu artinya adalah jika dioperasikan dengan sesuatu maka dia tidak mengubah hasil, itu identitas. Kalau di perkalian itu kayak dikali 1 ya, dibagi 1
Penjumlahan ditambah 0, pengurangan dikurang 0 itu adalah identitas. Nah, di sini hukum identitas untuk union ataupun gabungan itu adalah L ditambah himpunan kosong. Ya, itu sama dengan himpunan kosong union atau tambah L sama dengan L. Jadi ditambah himpunan kosong itu tidak mengubah, ya, alias hasilnya sama. Kemudian hukum identitas untuk concatenation itu adalah dikoncat dengan string kosong. Jadi L epsilon itu sama dengan epsilon L sama dengan L. Jadi dengan concat epsilon itu tidak mengubah hasil. Kemudian hukum penghapusan untuk concatenation, artinya kita mau menghilangkan, ya, atau kita mau menghapus. Jadi caranya adalah dengan dikoncat dengan himpunan kosong. Jadi himpunan kosong L sama dengan L himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Oke. Distributif itu adalah penyerapan, ya. Jadi kalau kita punya L dalam kurung M ditambah N, L dikoncat dalam kurung M union N itu adalah, ya, kita bongkar gitu, ya, L dikoncat M union L koncat N, ya, seperti itu, diserap, ya, atau diekspand. Nah, idempoten hukum selanjutnya adalah hukum di mana dia tidak berpengaruh terhadap hasil. Ya, jadi kita tambahkan dengan dirinya sendiri, itu dia tidak mengubah hasil. Jadi kalau kita punya ekspresi reguler L, ya, L di union dengan dirinya sendiri, maka itu hasilnya adalah L itu sendiri, tetap, ya, ekspresi regulernya. Oke. Kemudian, nah, ini yang kita perlu garis bawahi, hati-hati bahwa concat atau penempelan itu tidak komutatif, tidak bisa ditukar. L concat M itu hasilnya berbeda, ya, atau tidak sama dengan M concat L, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat yang lain. Selanjutnya adalah L di bintang, hasilnya di bintang lagi, itu tidak berubah, alias tetap L bintang. Oke. Kemudian kalau himpunan kosong di bintang itu tetap himpunan kosong, ya, atau epsilon. Atau juga kita lihat epsilon bintang itu hasilnya adalah epsilon. Artinya kalau dia string kosong, mau kita bintang pun atau kita gabungkan dengan dirinya sendiri sebanyak panjang berapapun, karena dia panjangnya 0 dipangkatkan berapapun juga tetap dia 0, gitu, ya. Nah, kemudian L plus itu adalah L concat L bintang sama dengan L bintang concat L. Jadi ini notasi untuk menyatakan kemunculan sebanyak minimal 1. Artinya adalah ekspresi reguler dengan panjangnya minimal 1, ya, seperti itu. Itu bisa kita tulis sebenarnya L bintang itu adalah L plus, artinya ekspresi reguler panjangnya 1 ditambah dengan yang panjangnya 0, yaitu string kosong epsilon. Kemudian L question mark, L tanda tanya itu adalah epsilon ditambah L. Jadi notasi L tanda tanya ini itu untuk menyatakan kemunculan sebanyak 0 ataupun 1, artinya panjangnya 0 ditambah atau panjang 1. Jadi panjang 0 itu adalah epsilon string kosong, panjang 1 adalah L, ya, seperti itu. Demikian dari